Belakangan ini Sintayong banjir pujian dari para netizen. Namun ada satu keputusan yang paling disorot dari pelatih asal Korea. Penyebab media Vietnam kaget dengan ucapan Sintayong soal target timnas Indonesia juara Piala AFF 2022. Sejak awal, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menargetkan kepada Sintayong untuk mengantarkan skuad Garuda menjadi yang terbaik di Piala AFF 2022. Banyaknya pemain abroad, terlebih kemungkinan diperkuat Jordi Amat, Sain Patinama, dan Sandy Walsh membuat kepercayaan diri Muhammad Iryawan melambung. Hal itu ia sampaikan kelar laga Timnas Indonesia versus Curaçao pada Selasa 27 September 2022. Merespon pernyataan Iwan Bule, Sintayong mengungkapkan bahwa terkait target juara Piala AFF 2022 tak ada yang tahu pasti. Namun dirinya mengaku selalu mencoba memberikan yang terbaik. Pernyataan Sintayong itulah yang mendapat perhatian The Tau 247. Media Vietnam ini heran mengapa Sintayong tak terlalu berambisi seperti sebelum-sebelumnya. Berturut-turut menghadirkan gempa mengalahkan Curaçao, pelatih Indonesia membuat kejutan saat bicara target di Piala AFF 2022. Tulis The Tau 247 dalam judul artikel yang mereka buat. Pelatih Sintayong baru saja membuat pernyataan luar biasa jelang Piala AFF 2022 yang berlangsung akhir tahun ini. Lanjut The Tau 247. Di Piala AFF 2022, Timnas Indonesia tergabung di grup A bersama Thailand, Filipina, Kamboja, dan pemenang kualifikasi yang mempertemukan Brunei dan Timor Leste. Nantinya hanya juara dan runner-up grup yang diizinkan lolos ke semifinal Piala AFF 2022. Melihat calon lawan di atas, peluang Timnas Indonesia lolos ke semifinal sangat besar. Terlebih, laga melawan Thailand digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 29 Desember 2022. Korban pemotongan generasi era Sintayong di Timnas Indonesia. Belakangan ini Sintayong banjir pujian dari para netizen. Ini tak lepas dari pencapaian positif yang dihadirkannya bersama Timnas Indonesia. Namun ada satu keputusan yang paling disorot dari pelatih asal Korea Selatan ini, yakni ia berani memotong generasi. Diketahui Sintayong berani membuang muka lama dan mengganti dengan pemain muda. Keputusan tersebut awalnya diragukan dan sempat dikritik oleh banyak pengamat. Namun pengalaman memang tidak berbohong. Keputusan tersebut terbukti tepat. Dan benar, pemain muda yang dibawa Sintayong ke tim senior tampil moncer. Sebut saja Witan Sulaiman, Pratama Arhan, atau Egy Maulana Fikri. Sementara itu, pemain-pemain lain yang dicoret Sintayong harus mengelus dada. Padahal mereka justru sedang memasuki usia emas sebagai pesepak bola. Beberapa dari mereka bahkan telah berjasa menyumbangkan prestasi bagi Timnas Indonesia kelompok umur. Pertama, Evan Dimas Darmono. Evan sempat menjadi ikon Timnas Indonesia. Namanya harum di mana-mana usai membawa Timnas Indonesia U19 juara Piala AFF 2013 lalu. Di ajang FIFA Matchday Januari 2022, Evan juga tampil sebagai kapten di laga versus Timor Leste. Kedua, Sulfiandi. Pemain yang kini membela Madura United itu menjadi korban regenerasi Sintayong di pos gelandang bertahan. Pelatih berusia 52 tahun itu lebih menyukai Rahmat Irianto yang memiliki usia lebih muda. Padahal Sulfiandi terbukti sudah cukup berpengalaman di level internasional. Ketiga, Hansa Muyama. Hansa merupakan pemain dengan nasib serupa seperti Sulfiandi. Pada kekalahan 0-5 dari Uni Emirat Arab, Hansamu mengenakan band kapten dan tampil penuh selama 90 menit. Namun sayang, laga itu menjadi penampilan terakhir Hansamu bersama tim Merah Putih. Keempat, Ilham Udin Armain. Ilham Udin Armain sempat harum di kancah sepak bola nasional. Ilham menjadi top skor kedua Piala AFF U19 2013 dan berhasil membawa Garuda Nusantara meraih gelar juara Piala AFF U19 di edisi tersebut. Namun sayang, Ilham kini sudah tidak lagi menunjukkan batang hidungnya di Timnas Indonesia. Timnas U17 menangi uji coba. Striker Malaysia U17 tantang pasukan Bima Sakti.
Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U17 telah melakukan uji coba dengan PPLP Kemenpora. Pada laga tersebut, tim asuhan Bima Sakti menang skor 5-0 dalam laga persiapan menuju kualifikasi Piala Asia U17 2023. Timnas U17 unggul kualitas atas PPLP Kemenpora dalam laga yang digelar di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor pada Rabu 28 September malam. Diketahui pada babak pertama, Timnas U17 telah unggul 3-0, kemudian bertambah 2 gol di babak kedua. Kemenangan ini menjadi modal positif Timnas U17 jelang bertanding di kualifikasi Piala AFC U17 2023. Berdasarkan jadwal, laga kualifikasi nanti akan digelar pada 1 hingga 9 Oktober di Stadion Pakansari, Bogor. Selain Indonesia, grup B diisi oleh Guam, Palestina, Uni Emirat Arab, dan Malaysia. Bima Sakti mengaku optimis timnya bisa berbuat banyak pada kualifikasi nanti. Dirinya pun yakin pemainnya sudah semakin matang setelah menjadi juara Piala AFF U16 2022. Di sisi lain, tak hanya tim asuhan Bima Sakti saja yang memiliki ambisi besar dalam pertandingan ini. Penyerang timnas Malaysia U16 Daniel Madisa pun sesumbar jelang kualifikasi Piala Asia U17 2023. Dia menyebut ingin mencetak gol dalam setiap pertandingan dan membantu timnya meraih kemenangan. Lebih lanjut, Daniel Mat juga menyebut timnas Malaysia sangat berambisi untuk lolos ke putaran final Piala Asia U17 2023. Karenanya, target utama mereka adalah meraih 3 kemenangan dari 4 laga yang akan dijalani. Kapten Timnas Malaysia U17 Muhammad Danis Darus mengaku timnya tidak takut menghadapi Timnas Indonesia U17 di kualifikasi Piala Asia U17 2023. Lebih lanjut, dia percaya bahwa timnya mampu mendapatkan yang lebih baik.